Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nifa Almaisyah. Nah, pada video ini aku mau sedikit berbagi cerita mengenai kegiatan produktif aku sehari-hari di masa pandemi dan juga di bulan suci Ramadan ini. Nah, untuk yang pertama, karena kita masih di tengah masa pandemi seperti ini, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Tahu kan ya, kalau protokol kesehatan itu ada 5M. Untuk yang pertama itu ada mencuci tangan. Kita harus mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas apapun. Nah, untuk yang kedua yaitu memakai masker. Kalau kita keluar dari rumah, entah itu dekat atau jauh, kita harus tetap memakai masker. Nah, untuk yang ketiga yaitu kita menjaga jarak. Yang keempat, kita menghindari kerumunan, dan yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Nah, kalau kita udah menerapkan 5M ini, insya Allah kita akan terbebas dari COVID-19. Dan kita juga harus selalu berdoa supaya wabah virus COVID-19 ini segera berlalu, kita bisa melaksanakan aktivitas apapun seperti sedia kala. Nah, langsung saja pada video kali ini aku mau sedikit berbagi cerita gitu kan, kalau masa-masa pandemi seperti ini ngapain aja gitu ya. Kalau dari aku sendiri itu, karena ini bulan suci Ramadan ya, biasanya aku bangun jam 3, bangun sendiri ataupun dibangunin sama ibu ataupun dibangun sama alarm gitu. Biasanya aku bangun jam 3. Nah, bangun itu terus sholat tahajud. Nah, habis sholat tahajud itu nanti bantu ibu buat menyiapkan sahur. Nah, kalau sahur udah siap, tinggal kita sahur kan ya. Kalau sahurnya udah selesai, nanti kita menunggu waktu imsak gitu. Nah, biasanya kalau sehabis imsak kan itu masih ada selisih gitu ya, selisih beberapa menit. Itu biasanya setengah jam sebelum masuk ke sholat subuh. Nah, biasanya kalau habis imsak itu aku tadarus dulu di rumah. Nah, setelah tadarus itu kita masuk sholat subuh. Nah, habis subuh itu aku langsung beres-beres rumah. Nah, biasanya bersih-bersih rumah gitu ya, sampai tidur, nyapu, ngepel, cuci baju, dan sebagainya. Nah, karena aku seorang mahasiswi, jadi biasanya aku kalau udah selesai bersih-bersih itu biasanya langsung lanjut, karena bulan suci Ramadan ini kan jadwal kuliah aku itu jam 8 pagi sampai siang waktu libur gitu. Nah, jadi sebelum kuliah itu aku mandi dulu ya, meskipun kita kuliah secara daring, secara online, kita lewat laptop, lewat HP gitu kan, tapi kita juga harus mandi dulu, bersih-bersih, biar kita menjalani kuliah juga semangat gitu. Nah, kalau udah masuk waktu kuliah itu jam 8 sampai waktu duhur biasanya aku kuliahnya, dan itu hari Senin sampai hari Kamis. Nah, kalau udah selesai kuliah biasanya tuh aku langsung sholat duhur. Nah, kalau udah selesai sholat duhur itu biasanya aku juga menyempatkan untuk tidur siang, karena kan udah sedari pagi itu aktivitas gitu. Jadi setidaknya aku punya waktu untuk istirahat tidur siang. Nah, kalau udah tidur siang biasanya aku bangun jam 3-an dan langsung sholat asar. Dan ketika udah selesai sholat asar, aku langsung masak-masak sampai untuk menyiapkan buka puasa gitu ya. Itu sehabis asar sampai nanti biasanya jam 5-an gitu udah selesai, udah siap semua untuk buka puasa. Nah, kalau udah selesai biasanya kalau di daerahku itu jam setengah 6 itu udah buka puasa. Nah, nanti sehabis buka puasa itu langsung sholat maghrib. Dan kalau selesai sholat maghrib aku tadarus bentar juga di rumah. Nah, kalau habis tadarus biasanya aku langsung nugas, karena pada masa kuliah daring seperti itu tugasnya banyak ya. Jadi kalau habis maghrib gitu aku langsung buka-buka kuliah lagi, dicek lagi ada tugas apa dan deadline-nya apa gitu kan. Nanti kalau habis ngecek tugas itu langsung kita masuk ke sholat isya. Nah, nanti habis isya itu kita kan langsung tarawih ya, karena di bulan suci Ramadan ini. Nah, habis tarawih nanti biasanya aku tadarus di musola, karena rumah aku dekat dengan musola. Nah, nanti habis tarawih itu biasanya jam 10 gitu kan, jam 10 itu nanti pulangnya aku nugas lagi, karena tugasnya yang tadi yang habis maghrib itu biasanya belum selesai. Jadi aku nugas lagi sampai nanti sekitar jam 11
11 jam 12-an itu aku baru tidur. Nah itu begitupun seterusnya ya, itu berlaku untuk hari Senin sampai hari Kamis karena aku kuliahnya hari Senin sampai Kamis. Nah kalau Jumat Sabtu Minggu ngapain sih aku? Kalau Jumat itu biasanya karena aku nggak kuliah ya, jadi aku Jumat itu ada jadwal buat nyetrika baju aku, baju orang tua gitu untuk hari Jumat. Dan karena ini di bulan suci Ramadan, kalau setiap hari Jumat di daerah ada baju-baju takjil di remaja-remaja muslimah seperti itu, ada baju-baju takjil. Nah kalau hari Sabtunya itu biasanya aku menyempatkan diri atau menyibukkan diri dengan rapat ataupun kegiatan di organisasi karena aku ikut salah satu organisasi di daerahku. Jadi aku biasanya kalau hari Sabtu itu ada rapat ataupun ada kegiatan, tapi nggak selamanya hari Sabtu itu selalu ada rapat atau kegiatan. Biasanya kalau nggak ada rapat atau kegiatan di organisasi, aku menyempatkan waktu juga buat istirahat gitu ya. Kalau nggak istirahat ya kita kembali ngecek lagi tugas-tugas sebelumnya yang belum selesai, biasanya aku kerjain di hari Sabtu. Nah untuk hari Minggunya, karena aku tahun 2021 ini, awal tahun ini itu aku merintis bisnis kecil-kecilan, ada bisnis skincare dan juga fashion. Jadi setiap hari Minggu itu aku ngerekap pesanan, kadang juga kita beli atau aku beli pesanan-pesanan yang enggak aku ready di rumah, jadi aku harus beli dulu dan menyiapkan pesanannya itu. Nanti kalau semisal pesanannya itu udah kayak mendekati waktu pengiriman ya aku langsung kirim aja hari Minggu itu. Nah karena juga ini bulan Ramadan ya, kan mendekati juga hari Lebaran, jadi aku buka bisnis baru lagi yaitu buat kue Lebaran. Nah kan menguntungkan gitu ya, daripada kita menganggur gitu hari Minggunya, jadi kita bisa produktif lagi, kita buka bisnis lagi, kita buat kue-kue gitu kan. Karena menurut aku orang-orang sekarang itu kayak lebih suka yang simple gitu kan, tinggal pesan nanti udah jadi, kita tinggal menikmati aja gitu kan. Nah itu peluang juga buat kita para remaja gitu kan yang suka berbisnis, ini adalah ide bisnis baru gitu kan, dan menurut aku sangat menguntungkan gitu ya buat kita karena Lebaran juga udah makin dekat. Biasanya aku buat sama ibu gitu kan, sama ibu Lebaran nanti kalau udah kuenya udah jadi gitu langsung dikirim ke orangnya, pada orangnya tuh minta kalau beberapa hari mendekati Lebaran baru dikirim gitu. Nah itu kegiatan aku kalau pas ada kuliah seperti itu, dan kalau pas Sabtu Minggu kita juga bisa produktif dengan cara kita bisa merintis bisnis, kita mengerjakan tugas ataupun kita berbagi takjil, berbagi sembako dengan orang sekitar. Nah karena kita di masa pandemi, meskipun kita kegiatannya itu semuanya di rumah, kita sekolah, kita kuliah di rumah, tapi sebisa mungkin kita memaksimalkan waktu gitu ya. Kita bisa juga sambil bisnis, kita juga bisa mungkin sambil berorganisasi gitu. Jadi waktu kita itu nggak kebuang sia-sia, kita nggak cuma kuliah nugas gitu aja, tapi kita masih bisa menyelingi waktu itu dengan berbisnis dan juga berbagi ataupun ikut organisasi gitu. Nah kita harus melakukan semua kegiatan kita dengan penuh semangat, karena kalau kita semangat itu semua akan berjalan dengan lancar dan hasilnya akan memuaskan. Tapi beda halnya kalau kita nggak semangat gitu kan, kita mengeluh terus, kita sambat terus gitu kan. Nah kalau semisal kita ada tugas banyak, kita ngeluh terus, kita kayak cuma rebahan gitu, nah tugas itu juga nggak akan terselesaikan gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya kita ada tugas, kita jalani, kita kerjakan, tugas itu akan selesai gitu. Seperti itu ya. Nah jadi pesan aku pada video kali ini, kita harus tetap semangat meskipun kita masa-masa pandemi ini, kita tetap di rumah aja, kita diharuskan untuk di rumah dan gak boleh keluar rumah gitu kan. Tapi kita kan bisa melakukan kegiatan apapun di rumah. Sekarang kan ada laptop, ada HP, kita bisa browsing, bagaimana kita bisa produktif di masa-masa pandemi seperti ini gitu. Jadi pesan dari aku juga
gunakan waktu seefisien mungkin, semaksimal mungkin. Jangan sampai waktu kita itu terbuang dengan sia-sia gitu. Dan manfaatkan juga masa-masa remaja kita, karena ya pada usia ini menurut aku tepat untuk kita mulai membangun bisnis. Menurut aku ya, kita udah tepat untuk membangun bisnis, karena kalau nggak sekarang kapan lagi gitu kan ya. Nah, kalau pesan dari aku soal bisnisnya itu juga nggak usah memikirkan modal yang terlalu tinggi, tapi kita gunakan modal seadanya. Kalau kita udah berani untuk mengambil langkah, kita udah ada niat untuk bisnis, nantinya orang-orang di sekitar kita kayak keluarga, teman, itu juga bakal mendukung apa yang kita ambil gitu, karena langkah yang kita ambil juga langkah positif gitu ya. Mungkin sekian gitu kan video aku kali ini, nggak usah banyak lebar, mungkin sedikit cerita seperti itu ya. Sebelum menutup video ini, aku ingatkan, bolu pandan dimakan Fani, dimakannya bersama Nuki. Sekian video pada hari ini, semoga kita bisa bertemu lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.